Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini, saya akan sharing video tutorial tentang firewall paket filtering. Nah, adapun untuk pengertian dari firewall, yaitu sistem perangkat lunak yang mengizinkan lalu lintas jaringan yang dianggap aman untuk dapat melanjutkan dan mencegah lalu lintas jaringan yang dianggap tidak aman. Pada dasarnya, firewall dipasang pada sebuah router yang berjalan pada gateway antara jaringan lokal dengan jaringan publik. Nah, router OS Mikrotik terdapat sebuah fitur yang disebut dengan firewall ya. Nah, untuk firewall ini ya, biasanya banyak digunakan untuk melakukan filtering akses. Selain filtering akses, bisa juga digunakan sebagai forwarding ya, ataupun NAT. Dan juga bisa digunakan untuk menandai koneksi maupun paket dari traffic data yang melewati router. Nah, untuk konfigurasi tersebut biasanya ada di Menjel ya, untuk menandai koneksi paket dari traffic data yang melewati router. Nah, supaya fungsi dari fitur firewall ini dapat berjalan dengan baik, kita harus menambahkan rule yang sesuai. Nah, di sini untuk pengertian dari paket filtering yaitu mekanisme yang dapat memblokir paket data jaringan yang dilakukan berdasarkan aturan yang telah ditentukan. Nah, paket filtering ini pada umumnya digunakan untuk memblokir lalu lintas yang mencurigakan yang datang dari alamat IP address, number port TCP ataupun UDP, terus jenis protokol aplikasi yang mencurigakan. Nah, untuk paket filtering ini ada dua jenis, yaitu static paket filtering dan dynamic paket filtering. Nah, adapun untuk pengertian dari static paket filtering ini adalah jenis filter yang diimplementasikan pada kebanyakan router, di mana modifikasi terdapat aturan-aturan filter yang harus dilakukan secara manual. Nah, adapun untuk dynamic packet filtering adalah apabila proses-proses tertentu di sisi luar jaringan dapat merubah aturan filter secara dinamis berdasarkan event-event tertentu yang diobservasi oleh router. Sebagai contoh di sini yaitu paket FTP dari sisi luar dapat diizinkan apabila seseorang dari sisi dalam merequest sesi FTP. Nah, adapun untuk penggunaan chain di filter tersebut ada 3 ya. Penggunaan chain tersebut ada 3, yaitu ada forward input dan output. Adapun untuk forward yaitu digunakan untuk memproses traffic data yang hanya melewati router. Misalkan traffic dari jaringan publik ke lokal ataupun sebaliknya dari jaringan lokal ke jaringan publik. Nah, dari contoh kasusnya seperti pada saat kita melakukan browsing, traffic dari laptop ini browsing ke internet dapat dimanage oleh firewall dengan menggunakan chain-nya adalah forward. Yang kedua yaitu chain input. Nah, untuk chain input ini digunakan untuk memproses traffic data yang masuk ke dalam router melalui interface yang ada di router dan memiliki tujuan IP address berupa IP yang terdapat di interface router ini. Nah, jenis traffic ini bisa berasal dari jaringan publik atau internet maupun dari jaringan lokal dengan tujuan router ini sendiri. Nah, untuk contoh kasusnya yaitu
ketika kita mengakses router menggunakan Winbox, ya, menggunakan telnet baik dari public ataupun dari sisi klien atau lokal ya. Nah, untuk chain yang ketiga yaitu chain output. Untuk chain output ini biasanya digunakan untuk memproses traffic paket data yang keluar dari router. Dari sini keluar dari router ya. Dengan kata lain, merupakan kebalikan dari chain input. Jadi traffic berasal dari router itu sendiri dengan tujuan jaringan publik maupun jaringan lokal. Nah, untuk contohnya misalkan kita melakukan ping ke IP google.com menggunakan terminal di Winbox ya. Di sini. Nah, misalkan di sini. Nah, oke, untuk yang pertama, kita akan coba praktekkan paket filtering yang menggunakan chain input ya. Nah, di sini saya akan coba melakukan blocking menggunakan protokol ICMP ini. Dimana untuk protokol ICMP ini yaitu protokol yang biasa digunakan oleh ping, pressroute, dan lain-lain. Nah, adapun untuk langkahnya, kita masuk ke menu IP firewall. Nah, di sini kita pilih yang filter wall. Jadi, untuk simulasi sekarang, kita akan mencoba melakukan konfigurasi untuk chain yang forward yang ini, yang pertama ya. Jadi, si klien ini tidak bisa melakukan ping ke jaringan publik. Tetapi untuk mengakses internet, si klien ini masih tetap bisa. Ya. Hanya blocking ping saja yang tidak bisa dilakukan oleh klien ini. Nah, adapun untuk chain-nya yaitu chain forward ya. Di sini parameter yang pertama chain-nya adalah forward. Untuk protokol ping yaitu protokolnya adalah ICMP. Terus di action kita bisa memilih yang drop. Karena tujuannya kita akan melakukan blocking untuk ping ke jaringan publik. Kita klik tombol OK. Nah, kita coba melakukan ping di komputer kita. Nah, ya seharusnya tadi kita coba dulu ping terlebih dahulu ke jaringan publik apakah hasilnya reply ataupun tidak ya. Kita ping ke google.com. Nah, hasilnya reply. Nah, pada saat kita mengaktifkan role yang ini, kita coba lakukan lagi ping ke google.com dan hasilnya adalah request timeout. Nah, sementara untuk browsing di sini misalkan saya akan mengakses ke mikrotik.com. Nah, sini jalan ya. Untuk mengakses ke jaringan publik masih tetap bisa jalan. Tetapi pada saat kita melakukan ping di sini tidak bisa melakukan ping atau tidak ada reply dari jaringan publik. Nah, saya akan coba akses lagi misalkan ke mikrotik.co.id. Ini juga masih jalan, misalkan kita ke YouTube coba youtube.com. Nah, ke youtube.com juga jalan ya. Jadi untuk penggunaan chain forward ini
chain forward ini yaitu menandai paket data yang hanya melewati router ini saja ya, tanpa ada proses dari router ini. Nah, yang selanjutnya untuk yang kedua yaitu kita akan coba melakukan konfigurasi untuk chain input ya. Dimana untuk chain input ini yaitu menandai traffic paket data yang masuk ke router ini. Nah, adapun untuk langkahnya yaitu kita coba lakukan ping terlebih dahulu ya ke salah satu IP address di router ini. Kita akan coba lakukan ping ke 10.11.12.85. Hasilnya replay ya. Kita coba lagi lakukan ping ke 172.16.100.1, replay juga. Kita coba lakukan ping ke gateway komputer ini yaitu 192.168.120.1. Ini juga replay ya. Jadi ke seluruh IP address ini ketika klien melakukan ping ke seluruh IP address ini hasilnya adalah replay. Nah, sekarang kita akan lakukan blocking ping untuk klien yang melakukan ping ke IP router ya. Jadi untuk chain yang kita gunakan yang kedua yaitu chainnya adalah input. Untuk protokolnya masih tetap ICMP. Untuk actionnya juga masih tetap menggunakan yang drop ya. Jadi yang membedakan antara rule yang pertama dan yang kedua ini ya, yaitu hanya di chainnya saja. Nah, sekarang saya akan coba melakukan ping kembali ke IP di router yang ini ya. Hasilnya adalah RTO ya. Hasilnya RTO. Kita coba lagi lakukan ping ke 10.11.12.85 ya. Hasilnya juga RTO. Nah, adapun misalkan ya, kita ada ketentuan misalkan seperti ini. Untuk IP address dari jaringan ini ya, ini kan mempunyai jumlah IP address dari 2 sampai 254. Misalkan IP address yang punya saya berapa ya? Bentar. Nah, misalkan di sini saya menggunakan IP address 120.2 ini ya. Misalkan di ketentuan role tersebut adalah IP address 192.168.120.2 sampai 192.168.120.20 bisa melakukan ping ke router. Nah, berarti kita harus menambahkan salah satu parameter di chain atau role yang ini ya. Chain input yang ini. Adapun untuk penambahan parameter tersebut kita bisa mengisikan di sini di source address-nya. Nah, di sini saya akan coba isikan 192.168.120.21 sampai 192.168.120.254. Karena tadi di ketentuannya misalkan IP address yang bisa melakukan ping ke router yaitu IP dari 120.2 sampai 120.20. Nah, ketika kita menambahkan parameter seperti ini, untuk IP address di luar ini bisa melakukan ping ke router ya. Kita akan coba lakukan lagi melakukan ping ke router. Nah,
Ini hasilnya. Kita coba ke IP address 172. Kita coba lagi IP address yang sebelumnya, yaitu yang 192 ya. Nah, ini. Jadi ketika kita menambahkan parameter source address seperti ini, berarti hanya IP address dari source address ini ya, parameter ini yang tidak bisa melakukan ping. Nah, saya akan coba melakukan penggantian IP address. Yang ini asalnya 2, kita akan ganti menjadi misalkan 21 ya, yang termasuk di rank tersebut. Klik tombol OK, OK, close. Nah, saya akan coba lakukan ping kembali ke IP address yang ada di router. Nah, di sini hasilnya adalah request timeout. Kita coba lagi. Nah, adapun misalkan kita ingin melihat traffic yang keluar masuk ke router ini ya, mulai dari informasi protokol, informasi IP address, ya. Terus number port, kita bisa melakukan touch di interface yang ini ya, di interface yang terhubung ke klien. Nah, kita tambahkan protokol dan number portnya. Kita klik tombol start. Nah, di sini IP address yang saya gunakan adalah 192.168.120.21. 120.21. Nah, di sini saya kan sedang melakukan akses menggunakan Winbox. Nah, di sini ada destination address dengan number portnya yaitu 8291 untuk Winbox. Nah, ketika saya melakukan ping, kita coba apakah terbaca enggak. Untuk ICMP-nya. Protokolnya, nah ini. Nah, protokolnya adalah ICMP nih. Jadi terbaca. Jadi untuk protokol ping yang ICMP ini tidak ada number portnya ya. Hanya menggunakan protokol saja. Ini di sini ada informasi source address-nya 120.21 dengan tujuan 172.16.100.1. Nah, ini. Nah, untuk yang selanjutnya, yang ketiga, yaitu penggunaan chain output yang ini ya. Untuk chain output ini berarti menandai paket data yang keluar dari router ini ya, baik ke jaringan lokal ataupun ke jaringan publik. Nah, kita coba lakukan ping di terminal di sini. Ping misalkan ke IP 192.168.120.21. Nah, ini IP yang punya saya ya. Hasilnya timeout ya. Nah, mungkin untuk yang ini ya, ada pengaruh dari role yang chain input yang ini. Kita coba disable terlebih dahulu untuk chain yang itu ya. Masih tetap muncul RTO. Oke, mungkin di firewallnya aktif ya. Firewall.
Kita coba disable terlebih dahulu firewall-nya. Nah, jalan. Jadi yang tadi adanya firewall di komputer kita sedang aktif ya. Kita coba lakukan ping ke google.com. Ping google.com. Hasilnya masih replay ya. Nah, untuk chain output ini, misalkan ya kita akan memblokir ping dari router ini ke Google ya, untuk contohnya. Kita tambahkan parameter baru atau rule baru ya, dengan chain yang digunakannya adalah output. Untuk protokol, untuk ping masih tetap sama ya, menggunakan protokol ICMP. Untuk actionnya yaitu pilih drop. Kita coba apply. Hasilnya seperti apa? Nah, hasilnya langsung paket rejected ya. Misalkan saya akan coba lakukan ping lagi ke komputer klien saya. Ping 192.168.120.21. Hasilnya juga sama ya. Jadi untuk chain yang ini, untuk yang output, jadi dia akan menandai paket atau traffic dari router ini yang keluar dari router ya. Menandai paket data yang keluar dari router ini ya, baik ke jaringan publik ataupun ke jaringan lokal. Nah, adapun untuk protokol-protokol yang lainnya, misalkan untuk HTTP, HTTPS ya, itu juga bisa diterapkan ya, mau FTP ataupun SSH itu juga bisa ya. Jadi tergantung dari penggunaan parameter yang ada di sini ya. Kalau misalkan kita ingin memblokir akses ke Winbox, yaitu penggunaannya adalah chain input yang ini ya. Saya akan coba contohkan satu ya untuk blokir akses ke Winbox. Nah, di sini contohnya misalkan kita bikin role baru aja. Untuk akses ke Winbox kan kita menggunakan protokolnya adalah TCP dengan number port 8291. Nah, jadi untuk pengisian role-nya, yaitu di protokolnya kita isikan TCP, ditambahkan dengan number port dari Winbox tersebut, yaitu 8291. Nah, di sini kita isikan di destination port 8291. Nah, di action kita pilih drop ya. Ini untuk IP address yang punya saya. Di sini menggunakan 120.21 ya. 120.21. Nah, misalkan di sini 192.168.120.21 sampai 192.168.120.24. Nah, misalkan di role yang ini ya, IP address yang menggunakan IP address 192.168.120.21 sampai dengan 192.168.120.254 ini tidak bisa melakukan akses ke Winbox. Nah, untuk chainnya ya tadi lupa belum dirubah. Untuk chainnya adalah input. Nah, yang ini untuk chain yang digunakan ya. Karena untuk yang akses ke Winbox kan berakhir di Winbox ya, ada mengakses di router yaitu akses menggunakan input ya. Menggunakan akses ke sini menggunakan chain yang input. Kita coba klik apply. Oke. Disconnect enggak? Kita coba lakukan. Nah, untuk IP address yang punya saya
tidak bisa melakukan akses ke Winbox. Hasilnya seperti ini. Nah, ketika saya mengganti IP address di sini, misalkan hasilnya error code not connected to 192.168.120.1. Jadi misalkan saya di sini akan ganti menjadi 20 ya. Kita coba klik tombol OK. Oke, saya sudah mengganti IP address-nya. Kita coba masuk lagi. Nah, ini bisa masuk ya. Nah, seperti itu. Nah, mungkin untuk video kali ini tentang paket filtering di router MikroTik, saya cukupkan sekian. Jika ada pertanyaan ataupun komentar ya, silakan bisa diisi di kolom komentar di sini ya. Terima kasih.